Syutora Podcast. Nah, Selamat malam. Kembali Penghuni lagi. surga. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali lagi sama kita, gua Razan. Gua Arya. Dan Elmi. Sorry nih baru ini Update lagi ya. baru update lagi. Life Oh. gets in the way, bro. Ini alias banyak urusan. Nah, Nah, sebelum kita lanjut nih kita kita nggak akan capek ngingetin ya. jangan lupa nih Subscribe, komen video-video kita, like juga. like juga dan nyalain tuh notifikasinya. Turning, ting, ting. Nah, jika HP Nokia baheula eta mah. Ternet. Ah, biar nggak ketinggalan lagi konten-konten dari Syutoda Betul. Podcast. Jangan lupa follow Twitter kami juga. Jangan lupa kita juga udah ada di Spotify dan di Noise. Nice. Download aplikasinya dan dengerin konten-konten dari Syutoda Podcast ya. Terutama ya untuk fans Barca nih ya. Udah premium belum Spotify-nya? Nah. Atau masih beli yang di Twitter? Nah, Udah banyak pengeluaran Barcelona ya, tolong dibantu lah secara keuangannya ya, teman-teman. ya. Udahlah, jangan ngomong Ya, Barca ya, terus lah. udah Barca Nih, udahlah. Minggu depan Premier League udah mau mulai, bro. Ya, nggak Tanggal kerasa 7 ya? Tanggal 7. Nggak kerasa sih ya. Iya. Gue pikir masih lama. Weekend ini aja ini ya, community ya. Ya benar, tanggal 30 Community Community Shield. Shield ya, Manchester lawan Liverpool ya berarti ya. Iya, Manchester Liverpool. Kayaknya kita asik nih untuk ngebahas ini ya. Premier League nih, tim-timnya nih gimana? Prediksi gitu. Prediksi gitu lah ya. mungkin Ya, atau ya. atau bisa dibilang apa ya? Power rank ya. Power ranking ya, Power betul, ranking. power ranking. Oke, Jadi oke. nanti kita urut kali ya. Dari opini kita, opini dari Syutoda Podcast, dari misal siapa yang kita kalau bicara top 6 saja. Kalau semuanya sih Kalau terlalu semuanya capek. ya. Capek dan kita juga nggak tahu-tahu amat lah ya. Iya. Jujur aja. Ya mungkin kita mulai dari apa namanya top 6 ya, biasa peringkat 6-nya siapa, 5-nya siapa, nanti juaranya siapa gitu. Ya. Boleh. Dari top 6 kemarin nih. Ya, Dari top 6 kemarin kita Bedah dikit lah. bedah dikit nih Bedah musim dikit depan lah. kira-kira bakal gimana top 6 kemarin. Ini Bukan- prediksi dan murni opini kita ya, Iya. gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau didebat silahkan. Ya, Enggak juga kalian nggak apa-apa. kalian punya enggak yang masuk UCL mah ini silahkan komen gitu, nggak ada masalah. Iya. Oke, mulai aja nih. Mulai dari mana nih? Dari Yang yang, keenam dulu. paling bawah dulu lah, dari yang peringkat 6 musim lalu. Manchester United. Manchester United. Oke. Aduh, beban sih. Nah, gua ngomongin MU ngomongin aduh. United. Beban mental nih buat Mental. by the way buat Bung Arya sama Bung Rasan nih. Iya. Kita bahas Mental. dari apanya dulu? Kayaknya enak dari ini dulu ya. Bursa Ya. transfernya dulu. Ya, reviewnya aja lah, sekilas aja. Sekilas lah aja ya. MU kemarin baru beli 3. Siapa tuh? Tyrell Malacia, Christian Eriksen, sama Lisandro Martinez. Martinez ya. Udah dikasih nomor punggung juga tuh. Berapa Iya. tuh? Tyrell tuh berapa ya? Lupa. Tyrell apa. 12, Tyrell Eriksen 14. Si Lisandro 6. Oke. Itu apa namanya, pembeliannya Ten Hag ya, untuk menambal ya, seperti yang kita dulu udah pernah mention, United banyak perlu perbaikan. Iya. Ditambah lagi kan sama-sama kita tahu Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic dan Juan Mata udah keluar gitu ya. Betul. Matic ke Roma, Lingard kemarin tuh ke Nottingham Forest. Nottingham Forest, Pogba kembali lagi ke Ke Juventus. Juan Mata retired ya, pensiun gitu. Oke. Itu dari transfer, terus mungkin ke arah taktik ya mungkin ya. Gimana nih jadinya? Kira-kira taktik Dengan MU pembelian tadi nih. dan pelatih baru nih, Erik Ten Hag. Ten Hag Iya. nih. Ternyata memang gimana Bung Arya? Kalau menurut tuh gimana gitu nih tadi permainan dari kita bahas dulu taktiknya atau mau dari pemain barunya nih? Boleh pemain baru deh. Pemain barunya dulu nih. Berarti Oke. Tyrell Malacia dulu ya pembelian pertama. Ya, Nah, di posisi tersebut ada Luke Shaw, ada Alex Alex Telles. Telles. Ya. Nah, gimana kata lu? Ya memang pertama malas back sayap tuh salah satu sektor yang memang jadi titik lemah ya. Apa sih istilahnya itu teh? Weakness. Oh iya. Weakling. Istilah Weakling, kamu ya. bahasa Inggris ya. Iya bahasa Inggris. Weaklingnya Manchester United gitu kan. Jadi pembelian Tyrell Malacia mungkin itu untuk ke arah sana ya, justifikasi bahwa Erik Ten Hag juga melihat hal yang sama lah sama kita mau opini banyak fans Manchester United gitu. Kita tahu Luke Shaw di United nggak pernah sekonsisten di tim nasional Inggris gitu ya. Belum lagi cedera, faktor fisik. Alex Telles bisa dibilang pembelian panik buying ya musim lalu gitu. Jadi memang perlu ada pemain baru ya, Malacia ini gitu diharapkan. Tapi memang kalau menurut gua
dari Malaysia dia nggak akan langsung serta-merta jadi Startup ya? starting Nah, 11 kita- sih gitu. Kita bahas dari situnya dulu aja ya. Mungkin taktik nanti kita next dulu dah. Ya. Ya. Kalau menurut lu gimana pembelian Tyrell Malaysia ini gimana? Dari rating dah, kita rating dah ya. So, Tyrell Malaysia ini kata lu berapa sih? Ya maksudnya emang kita tahu lah back sayap tuh salah satu posisi kunci lah, apalagi sepak bola modern kan. betul. Mereka harus bisa bertahan, mereka harus bisa menyerang juga. Nah, kita lihat ya tadi Alex Telles dan Luke Shaw nggak bisa, ya kualitas untuk mungkin bertahannya bagus tapi menyerangnya jelek. Ada yang nyerangnya bagus, bertahannya yang jelek gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin konvensional banget ya. ya mungkin dengan adanya siapa Malaysia ini ya bisa inilah maksudnya memenuhi kebutuhan tim. Jadi ketika emang dibutuhkan di situ back kiri yang bisa menyerang dan bertahan, ya di situ dia masuk. Tapi ketika MU akan bermain bertahan, mungkin pemain yang lain yang masuk, Luke Shaw gitu mungkin ya. kan. Oke, Kayak gitu. betul. Jadi ya Kata lu nilainya berapa kata lu? Pembelian sampai ya untuk berdasarkan kebutuhan MU sih ya 7 lah. 7 lah. Ya kata setuju lu. sih, 7 lah, 7 dari 10 lah. Karena ya itu tadi ya, maksudnya bukan pemain yang akan impact langsung gitu, immediately betul, gitu ya. Kita sama-sama tahu dia masih muda banget, jadi pasti butuh pengalaman, akan ada kesalahan-kesalahan yang pasti ya. dibuat. Cuman karena tadi yang poin dari Bu Elmi ini sosok back sayap dengan karakter yang MU Tidak gak punya sebelumnya gitu, jadi otomatis kan berarti perbaikan ya Ya. ke arah yang lebih baik ya. Tinggal beri waktu ya, jadi 7 sih menurut. 7. Lu gimana? Gua 9 gua. 9. Kenapa nih? Kenapa? Investasi panjang. Iya sih benar sih. Nah, itu doang gua. Investasi jangka panjang ya? Jangka panjang. Oke. Itu aja gua. Mungkin Malaysia cukup lah ya. Nanti Cukup, kita lihat lah, cukup, nanti ya. kita lihat, soalnya ada 3 nih siapa Oke, yang. Ya. Christian Eriksen. Christian itu sih. Eriksen. Ini. Gua jujur kalau gua ya, menurut gua ya, ini bisa jadi sebagai transfer yang underrated sebenarnya dari Christian Eriksen. Nanti akan jadi kunci, walaupun bukan kunci jadi seorang pemain yang diandalkan Gimana? gitu ya, nggak akan menggeser Bruno Fernandes juga, enggak. Cuman ya kita tahu lah sepak bola zaman sekarang kan padat ya jadwalnya gitu kan, nggak mungkin 11 pemain itu main sepanjang terus-terusan musim, kan. butuh rotasi. Nah, seringkali banyak tim-tim, bahkan tim besar ya, ketika melakukan rotasi karena gap antara starting 11 sama pemain cadangannya terlalu jauh, pas rotasi jadi melempem, memble gitu kan. Nah, ini Christian Eriksen tuh hadir untuk itu sih kalau menurut gua. Kedalaman squad yang lebih baik dan penting menurut gua gitu. ya, Jadi betul. apalagi kan kita udah pernah ngobrol ya off air ya, bahwa gua sama Bung Arya udah pernah ngobrol, Eriksen tuh multi posisi gitu. Dia bisa jadi DM, bisa jadi nomor 8, bisa jadi nomor 10, penggantinya Bruno gitu. Jadi very nice lah ini. very nice gitu, apalagi Very free nice, transfer ya. Pak Very gitu. nice, Free iya. transfer. Ya oke lah, banyak orang yang bilang, banyak haters United yang bilang ya elah itu kan Eriksen bukan Eriksen zaman Tottenham, bukan zaman semenjak ya kemarin ada musibah heart attack itu, sakit penyakit jantungnya itu nggak sama lagi. Ya memang betul gitu, tapi kita lihatlah lini tengah United itu kan sejelek apa gitu. Iya. Apalagi sepeninggal Paul Pogba ya. Ada Pogba Ya, aja Ada maksudnya ngaruh. secara kualitas gitu. Iya, Secara Secara kualitas. kedalaman squad bukan juga. bukan mental ya, kalau mental mah beda. Itu Iya, udah iya, nggak iya. kita obrolin lah, kita di sini ngomongin taktik. Behavior. Iya, betul. Iya. Terus secara kedalaman squad sepeninggal Pogba kan nggak ada lagi tuh yang Iya. satu kualitasnya sama kayak Bruno tuh setingkat tuh. Setuju sih. Pogba juga kan sebenarnya multi posisi ya. Betul. Walaupun dia jadi DM sih nggak banget lah. Tapi nomor 6 jadi nomor 8 sama nomor 10 Pogba bisa lah gitu. Tuh. Nah, jadi Eriksen bisa dibilang plek-plekannya ya, Ya, jadi Pogba itulah. ya. Kata lu berapa nilainya? Gua 8,5. Kalau lu 8 lah. 8 ya. Ya sama sih gua 8,5 karena ya itu tadi ke versatilannya juga bisa Iya. bisa mengubah sesuatu nih. Pasti jadi bisa jadi X factor nih sebenarnya. Betul. Oke, lanjut ke Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. disebut-sebut sebagai back paling pendek di Premier League. Iya, banyak memesnya ya dipoyokin ya. Back paling Ya, pendek. padahal udah pernah matiin Haaland, udah pernah matiin Nunes katanya. Ya, kayak menarik sih Ini maksudnya. gimana nih kata lo? Kalau kata gua dulu ya. Oh iya, by the way ini Bung Razan udah nggak mau nyebut pemain jelek. Iya benar.
pemain MU kalau jelek nggak akan dikasih nama sama dia. Betul. Jadi nanti gua bilangnya nomor 5, nomor 39, sama nomor 10 ya. Oke. Kalian tahu lah pokoknya lah ya. Pokoknya Fans MU tahu lah pasti itu Iya, siapa jadi nomor 5 nggak siapa, akan- 39 siapa. betul, nggak akan capek-capek ngomong siapa namanya. Nah, Lisandro sebenarnya kan gua dari awal ya waktu kita wangkong Erik ten Hag is the madman ya. Iya. Kita Timber gitu gua ya. di situ Edson Alvarez. Oh, Edson Edson Alvarez. Alvarez. Oh, Terus udah gitu seiring berjalannya waktu banyak yang merumorkan Jurriën Timber gitu kan. Ternyata pemain dari Ajax yang ikut dibawa oleh Erik ten Hag adalah Lisandro Martinez. Memang Lisandro ini unik gitu. Pemain ini tadi sekali lagi ya postur badan nggak terlalu tinggi gitu, tapi kualitasnya dia teh back ya, tapi cara dia ngontrol bola, membangun serangan itu kayak gelandang gitu. Oke. Itu yang ngebuat Lisandro tuh jadi kalau menurut gua kayak unicorn gitu. Ini bukan pemain yang gampang ditemui di banyak klub gitu, dan dengan banderol berapa? 55-56 juta euro menurut gua sangat worth it sih gitu. Apalagi kehadirannya Lisandro itu menurut gua ya harusnya mah nomor 5 udah nggak usah main lagi lah. Udah aja Lisandro sama Varane secara Quality dan ini ya. Dan juga saling melengkapi gaya bermainnya gitu. Varane sama Lisandro, maksudnya Lisandro kan memang lebih engagement ke pressing, markingnya tuh lebih ada gitu. Sementara Varane bisa ngisi cover lah gitu ya. Aerialnya kuat gitu kan. Dan kalau soal postur badan, wah itu pendek gimana nanti lawan Haaland, gimana lawan Nunes, bro. Fabio Cannavaro tuh emang berapa tingginya gitu. Itu mah nggak pernah jadi masalah. Ballon d'Or ya itu ya. Ballon d'Or. Back tengah terakhir yang memenangi Ballon d'Or, Cannavaro. Jadi back luar biasa gua sih. Tuh, Jadi transfer Lisandro Martinez ini luar biasa sih. Acungi jempol buat direksi barunya Manchester United, karena sama-sama kita tahu yang awal berminat itu kan Arsenal. Betul. Gitu. Arteta ya pengen banget ngambil Martinez, walaupun kalau di Arsenal kemungkinan besar jadi back kiri. Oke. Dan di United nggak mungkin lah ya, tadi kita udah bahas back kirinya udah 3 baru beli, jadi kemungkinan besar jadi center back atau jadi LCB ya, karena dia kakinya juga kiri, atau enggak jadi DM sih mungkin nggak tahu. Sekali lagi versatile. Skill udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah pasti mantap. Dari gua 9. Transfer ini 9. Ini pemain matang soalnya. Matang. Anggota maksudnya langganan timnas Argentina juga, Lisandro Martinez. Matang, tapi gua memang ada sedikit keraguannya, takutnya kayak Rojo lagi gitu. bener. Itu faktor kewarganegaraan doang gitu. Iya. Maksudnya tapi tadi kayak diceritain Bung Rasan, berarti dia tuh ball playing defender. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu kan MU itu tuh yang kita ada Lindelof. Maksudnya ini bullshit. Maksudnya yang kemarin di MU nggak ada tuh kayak gitu, makanya kita lihat kayak kalau ketika tengahnya bingung tuh pusing gitu. Makanya butuh nih salah satu yang kayak ball playing kayak gini. Apalagi kan kita sama-sama tahu tim-tim Premier League ya, rival Liverpool, Manchester City, mereka sangat mengandalkan pressing dan gila banget pressing mereka tuh kan dari lini depan. Jadi kalau back-backnya nggak bisa mainin bola, nggak nyaman di press gitu, kayak si nomor 5 gitu ya, bingung, suka panik gitu kan, itu ya mau gimana mau bersaing gitu. Maksud gua. Ya makanya bagus lah, ini menurut saya juga 8,5 lah. Iya. 8,5. Wah bener sih, harus gua kemarin ngelihat kompilasi videonya, highlightnya Lisandro di Ajax. Memang yang menginitiate serangan Ajax semenjak Frankie cabut tuh ya Lisandro. Benar-benar dari belakang gitu. Jadi memang ternyata masih butuh ya MU ya. Masih butuh. Inisiasi dari belakang tuh. Masih butuh. Maksudnya semua tim butuh loh sekarang. Apalagi sepak bola modern ya. Betul. Semua yang karena memang tim banget lah gitu. Iya, karena kata-kata sekarang lini tengah tuh udah penuh lah gitu. Udah susah crowded lah crowded banget nyari ruang di lini tengah tuh susah, makanya butuh banget ball playing defender. Iya, jadi back T tidak hanya untuk bertahan tapi juga untuk mengatur tempo, memulai permainan gitu. Switching dari sisi kiri ke sisi kanan gitu kan, itu kan. Iya. Jadi supaya United itu jangan ketika tengahnya di press
crowded tadi, back pass lagi gitu. Itu kan ngabisin waktu, ngasih kesempatan buat musuh untuk mereorganisasi taktik mereka gitu. Memperbaikin posisi gitu. Belajar sama Madrid lah itu mah kalau bisa di depan mah. Iya betul. Ya itu sih mungkin dari transfernya Manchester United. Lu ngasih nilai lu berapa Lisandro 10,5 bisa nggak? Dari 10 tapi ya. Karena menurut gue ya tadi selain ini pemain dibutuhkan versatile dan udah matang, utamanya ini harusnya nomor 5 nggak usah main lagi gitu. Udah ada Lisandro ini. Pemain terbaiknya nggak usah main lagi ya. Pemain terbaik dunia itu. Oke, kita tutup dari situ ya. Dari situ kita masuk ke taktik nih. Kira-kira MU ini bakal pakai formasi berapa sih? Dari saya dulu nih yang nggak tahu apa-apa nih ya MU kayak gimana ya. Ya paling ujung-ujungnya sama kayak yang kemarin lagi. Karena sepak bola modern apa sih paling sekarang gitu-gitu doang kan? 4-2-3-1. Iya betul. Kita juga lihat dari pre-season kan memang ternyata ya Erik, memang di Ajax juga musim lalu line up setupnya itu 4-2-3-1 gitu. Yang mana notabene nggak beda jauh dengan Solskjaer sama Rangnick juga ya. Gitu. Kemarin by the way pre-seasonnya MU itu lumayan bagus ya. Masih unbeaten. Ya betul. Dan walaupun masih ada 2 pertandingan lagi melawan Atletico Madrid dan Rayo Vallecano. Betul. MU punya catatan yang oke nih di pre-season pre-season pertama nih lawan 4-0 bro. Lawan Liverpool ya. The Slingshot Club. Tapi itu mah anjang-anjangan lah. Sih anjang-anjangan tuh. Mainan. Ya bercanda lah itu mah. Tes dulu. Gua enggak terlalu ini. Tapi lawan Melbourne Victory menang 4-1, lawan Crystal Palace menang 3-1. Nah, ini mulai muncul nih MU-nya di Aston Villa ya. Ketika ketemu tim Premier League ya. Ya mulai ke MU-an. Makanya menarik disimak nanti lawan Atletico yang ibarat kata di atas levelnya, di atas United dan sepadan dan di atas United bahkan gitu. Kayak apa nanti lawan Rayo Vallecano. Oke, prediksi starting line up yang paling banyak dipakai nih nanti kira-kira dengan setup 4-2-3-1 ya. Dengan transfernya sekarang dulu ya. Ya pasti otomatis kalau kiper udah nggak usah disebut ya, di DG itu pasti cadangan Tom Heaton ya pasti ya. Tom Heaton karena nggak kemarin Henderson cabut. Bek kanan pasti Diogo Dalot pasti itu sih. Pasti ya, nggak mungkin AWB nggak mungkin. Bek tengah, nah ini bek tengah ya menurut gua harus Varane Lisandro gitu. Cadangannya BI sama Lindelof udah. Nomor 5 kemana? Ambasador aja sebagai ambasador aja sebagai kapten. Akan di reserve. Lebar atau di reserve gajinya segitu ya. Cuman biar ada kapten ada nih kapten orang Inggris. Gitu. Oke. Kiri ini nih. Nah, ini nih kiri nih. Kiri kalau gua masih Luke Shaw sih pasti gitu. Luke Shaw ya. Kalau cadangan Tyrell ya mungkin Alex Telles dan AWB tadi. Kalau ada yang mau sih pasti dijual ya menurut gua. Pasti sih kalau ini. Tapi kalau misalnya gitu berarti cadangannya Brandon gitu. Kalau nggak Brandon Williams juga ada Ethan Laird kan kemarin dibawa juga ke Thailand dan Australia. Ikan ya, Amerikanan juga ikan. Will Fish ya itu kaptennya MU Reserve tapi nggak sih kayaknya kalau menurut gua Will Fish masih terlalu jauh. Kemungkinan besar Ethan Laird cadangannya itu atau ya Brandon Williams tadi walaupun Brandon Williams belum main ya di pre-season belum sama sekali belum main ya. Itu 4 back, 2 di tengah. Nah, kemungkinan Fred sih masih karena ngelihat dari pre-season juga interviewnya Ten Hag, Fred ini bisa beradaptasi lah terhadap taktiknya Ten Hag gitu ya. Walaupun ya kalau dibilang sih masih kurang sih kalau menurut gue ya. Cuman ya udahlah gitu kan. Cukup lah ya. Yang nggak ada lagi. Iya dan ya maksudnya nggak usah muluk-muluk lah sekarang mah. Nggak sama 39 nggak? Nah itu sih menariknya. Memang kalau secara secara karakter permainan memang 39 harusnya yang main ya. Iya. Pasangannya Fred karena secara ya kita tahulah nomor 39 lebih ada fisiknya. Lebih bertahan. Ya. Bertahan tuh sih saya teh itu jelas kan. Kadang-kadang kuduna di tukang diharap.
Ya. Kadang diharap pernah ditukar. Ya itu apa football IQ-nya tuh rendah banget itu orang. Asli. Nih para fans yang nomor 39 nih kan banyak juga ya. Banyak banget nih fans yang nomor 39 nih. Sorry aja gitu, menurut gua tidak up to standarnya United lah gitu. Jadi ya, betul. menariknya di sini gimana nih? Fred sama siapa nih pasangannya nih? Kemungkinan besar sih Van de Beek harusnya. Ya, kemarin juga mantep dia di PSG. Iya, itu kan kayak golnya Rashford ya. Rashford itu parah. Lawan Crystal Palace kan. Nggak jadi nomor 10 tuh. Astaga. Ya udahlah. benar. Ya golnya si nomor 10. 3 gol loh. Golnya si nomor 10 itu kan build up dari belakang ke depan. Yang menarik itu Van de Beek ada progressive run gitu. Iya, betul. Progressive run itu adalah pergerakan tanpa bola masuk ke kotak penalti, ngasih opsi lebih. Iya. Itu nomor 39 nggak akan ada tuh kayak gitu tuh. Nongkrong di belakang kebingungan apa ya ini. Ngapain ya? Gua ngapain ya? Aduh, ini apa ya? Ini apa yang harus saya lakukan ya? Ini di mana ya? Ini aku di mana? Jadi kalau menurut gua Van de Beek walaupun secara defensif jauh ya kurang ya gitu. Itu akan jadi minusnya kalau Van de Beek yang main antara Fred-nya terlalu terisolasi di belakang gitu. Juga secara defense-nya, secara balance-nya nggak dapet lah gitu. Tapi ya gimana gitu dari pilihan yang walaupun kalau gue pribadi pengennya sih yang sering gue mention ya berkali-kali, Bruno Fernandes juga pernah mention di Twitter bahwa James Garner gitu masih ada. Dia juga belum main nih selama pre-season ini. Menarik di baru sekali main. Udah main gitu? Udah terakhir. Lawan Aston Villa main. Aston Villa main di babak 2 dengan kondisi lapang yang wah. Iya. Udah kekacauan sekali. Oh ya syukur. Ya maksudnya James Garner mungkin bisa jadi gitu. Jadi sosok yang selama ini dicari untuk jadi partnernya Fred gitu. Karena jelas jauh lebih lengkap dari McTominay, dia juga kok McTominay nyebut nama lagi. Siapa sih itu Nomor 39. Nomor 39 lebih lengkap juga kita tahu jadi aktor utama keberhasilan Nottingham Forest promosi ya. Jadi ya mungkin memang masih muda, minim pengalaman apalagi kalau konteksnya di Eropa ya gitu. Cuman ya kalau nggak dikasih kesempatan kapan? Gimana mau betul. Dia bisa jadi cadangannya Van de Beek atau bahkan tergantung kebutuhan ketika mungkin nanti MU ngelawan tim yang cenderung lebih pressing, harus orang yang di tengah situ harus orang yang bener-bener nyaman banget tuh megang bola kan. Kayak pilihannya Van de Beek atau James. Ya maksudnya itu Garner. Gimana nih nanti kualitas antara keduanya orang mah nggak tahu tuh. Cuman ya itu ya. Setuju sih benar. Ya jadi ketika ngelawan musuh yang cenderung bertahan, ya nggak apa-apa gitu kita masukin Van de Beek karena dia lebih ofensif kayak gitu kan. Ya gitulah. Ketika lawan tim besar gitu ya. Ya, ketika lawan City, Liverpool mungkin yang cenderung lebih bertahan. Gitu. Oke, kita recap dulu dari kiper David De Gea di kanan ada Diogo Dalot, Lisandro Martinez berpasangan dengan Varane, di kiri ada Luke Shaw atau Malaysia ya tetap. Di tengah ini ada Fred dan Van de Beek. Van de Beek lah untuk sekarang main. Van de Beek ya. Yang paling kuartetnya nih. Kuartet depan. Ya pasti si nomor 10 ya di kiri. Nomor 10 di kiri ya. Nah, ini agak ini nih. Sebenarnya nomor 10 sama Sancho tuh seposisi sih menurut gua, seposisi setipe gitu ya. Salah satu ketika harus berkorban ke kanan nggak keluar tuh gitu. Maksudnya Sancho secara threat-nya kalau di kanan kan ya udah aja murni crossing murni buka ruang shooting. Gitu. Ya, nggak justru itunya akan hilang gitu. Baik Sancho maupun nomor 10 tuh ketika di kanan jadi agak kurang nyaman ya gitu. Makanya memang nanti kita bahas di belakang gitu. Masih banyak yang merumorkan bahwa United akan mencoba merekrut Anthony dari Ajax kan. Ada kemarin juga ada Sesko ya, siapa? Benjamin Sesko. Itu striker, Pak. Striker murni itu. Striker murni. Jadi kanan memang jadi pertanyaan, tapi anggaplah sampai dengan saat ini sih ya Sancho di kanan. Mungkin karena lebih punya kualitas daripada si nomor 10 betul. Dan di Dortmund kan di awal-awal dia lebih banyak di kanan ya. Ganti si Kuba teh gini, Blackshowski ya itu. Nomor 10 nomor 10 di kiri, Sancho di kanan. Tengahnya tentu Bruno ya Bruno, gitu. Dengan cadangan bisa jadi Christian Eriksen ya Eriksen ya sekarang yang paling ini ya.
Eriksen, dan depannya ya dengan kondisi sekarang mungkin ya Toni Martial. Toni ya, justru Toni ya, bukan kita belum tahu kan. Kita belum tahu nih Cristiano akan menetap atau pindah. Ya. Tapi gimana kabarnya kemarin udah latihan belum sih? Enggak, kemarin datang ke Carrington nonton gitu. Doang ya? Dan diskusi sama board, sama Ten Hag gitu. Tapi tetap Cristiano menegaskan bahwa dia pengen pindah, dan Jorge Mendes-nya, agennya itu akan mengusahakan yang terbaik gitu ya, mencari proposal terbaik untuk United termasuk klub yang minat. Tapi di sisi Ten Hag juga menegaskan bahwa United tidak dijual ya. United tidak mau menjual Cristiano, dan Cristiano akan jadi aktor utama dalam itu skemanya Ten Hag gitu. Oke, tapi kita bisa save-nya kita ya Toni lah sekarang, Toni Martial. Or Cristiano lah. Toni or Cristiano dengan cadangan siapa? Siapa cadangannya? Ada ya? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadon Sancho cadangannya siapa? Elanga. Oh iya benar juga ya, ada Elanga, ada Amad Diallo, ya, Facundo Pellistri. Pellistri nggak akan di loan lagi ya? Tapi kemungkinan besar sih loan, untuk Pellistri akan di loan. Amad Diallo juga di loan ya, karena ya fisiknya nggak dapat. Fisiknya masih jauh. Kalau Pellistri mungkin masih bisa ya, dengan dia kan lebih agile daripada Amad ya. Iya, tapi ya siapa ya cadangan? Iya, Pak. Ya mungkin di reserve ada yang menarik perlu di-mention itu Shola Shortire ya. Ya itu, tapi kan juga bukan ujung tombak sebenarnya sih. Gimana dari kemarin preseason nih, Zidane Iqbal kata lu bakal stay atau kemarin tadi gue lihat bakal ngomongnya, ada yang ngomong bakal stay loh. Ya mungkin ya, nggak, apalagi kalau ngelihat track recordnya Ten Hag gitu, banyak ngasih kesempatan buat pemain muda. Mungkin Zidane Iqbal, Charlie Savage gitu, mungkin Hannibal Mejbri, Garnacho gitu, itu akan diberikan kesempatan gitu. Tapi pasti beberapa juga harus di loan ya, karena lebih baik mendapatkan menit bermain juga gitu ya, kan, sekali lagi pemain muda ya. Mungkin Chong cabut lagi ya. Ya Chong udah udah lewat aja, udah lewat masanya, kemarin cedera juga. Oke, kita konklusi aja langsung, plus minusnya gimana kata lo? Plus minus ya tadi ya jelas ya, kalau secara dari transfer tentunya United ada perbaikan di beberapa lini ya, terutama back tengah dan juga back sayap kiri, juga kedalaman squad sedikit di address. Cuman ya memang seperti yang kita udah sering mention ya, United itu yang harus diperbaikinya banyak banget. Gitu. Jadi masih banyak tuh posisi-posisi panjang ya. Ya gitu, posisi-posisi yang harus diperbaiki gitu, terutama tadi pasangannya Fred, sayap kanan juga striker gitu kan. Ya memang juga nggak mungkin lah selesai di satu transfer window gitu ya. Ya karena panjang juga, belum musim ini itu jangan lupa ada Piala Dunia juga ya. Nanti akhir tahun ya, dunia ya. Ya jadi pasti di Januari itu pasti menarik lagi tuh. Ya. Secara minus ya tadi ya, dari sektor tengah, sayap kanan, striker itu masih minus. Bek kanan pun menurut gue masih minus gitu. Dalo masih jauh lah. Iya. Dari TAA gitu ya, dari Cancelo, wah ini itu mah udah bumi dan langit lah gitu kan. Udah nggak usah dibahas gitu. Kyle Walker gitu. Jadi itu tentunya akan jadi poin yang akan pastinya dieksploitasi oleh rival-rival United. Betul. Tinggal gimana reaksi dan adaptasinya pemain-pemain yang untuk sementara ini di posisi-posisi tersebut ya, Dalot di kanan, Van de Beek di tengah gitu, Sancho di kanan. Apakah bisa meningkatkan permainannya ke next level gitu dengan taktik yang lebih bagus ya. Ya. Plusnya nih fresh berarti ya. Dari Bung Arya nih gimana nih plusnya nih? Plusnya itu pasti dari segi permainan ya. Build up-nya lebih cepat. Nggak asal twing ke depan gitu. Kick and rush. Kick heula rasna kumaha engke. Baheula kan kitunya zaman Solskjaer jeung Rangnick, ayeuna mah bener lah gitu. Ya. Oper sini tet dribble crossing gitu kan. Enggak twing. Nu beunang pemain batur deui. Ya betul. Minusnya gimana Bung Arya? Ya secara possession udah pasti jelas ya, United banyak banget perubahan ball possession ya, di ball possession. Banyak banget perubahan, cuman memang kebelean yang tahun lalu tuh masih ke bawah, masih ada di bawah. Gua ngelihat kayak memang betul poinnya Bung Arya ya, nambahin sedikit dari Bung Arya. Secara build up ngelihat dari precision lah, setidaknya dari 4 pertandingan ya.
build up-nya United jauh lebih baik, jauh lebih terstruktur gitu ya, terlihat betul bahwa itu dilatih kan. Selama ini kita selalu bertanya-tanya United-nya latihannya ngapain gitu kan. Ya kan, kayak nggak punya plan gitu setiap pertandingan. Kemarin sih udah kelihatan ya bedanya seorang Erik ten Hag gitu. Tapi ya dari secara build up udah bagus. Nah ini di sepertiga akhir lapangannya masih belum nih. Nah, umpan terakhirnya tuh masih belum connect gitu. Iya, masih blank. Udah bagus, pas ngumpan nggak ada, masih belum ada siapa. Kemananya gitu. Gitu. Pas ngumpan masih ketahan ya. Ya itu sih namanya balik lagi ya, proses ya itu. Proses betul, tapi ada perbaikan ya. Setidaknya ada perbaikan. Itu plusnya. Ya. Minusnya mah kita nggak usah, tadi udah banyak dibahas ini. Konklusinya nih, kata lo. Ntar dulu, menurut saya nih plus minusnya nih. Oh iya. Oke. Jadi orang yang nggak ngerti apa-apa nih MU ini. Maaf. Plusnya ya itu tadi, maksudnya di lini belakang lah udah diperbaiki, banyak banget diperbaiki tuh. Yes. Karena kita tahu kalau Lisandro yang main ya. Iya, maksudnya kalau Lisandro yang main. Kalau nomor 5 yang main mah ya kayak kemarin lagi ya. Kalau kata gua Lisandro Sino sama nomor 5 sih ya. Prediksi gua ya. Anjir, sayang banget Varane. Iya, pokoknya nggak tahu gua. Kalau menurut anggapan kita yang tadi nih, Lisandro sama Varane. Di kirinya Luke Shaw. Nah, itu ya intinya udah banyak lah diperbaiki dari segi bertahan, karena kan kita tahu Juventus pun dulu pernah menang 1-0. Selama dia nggak kebobolan, kalian akan tetap dapat poin gitu. Iya. Itu kan maksudnya. Jadi ya maksudnya at least nggak kebobolan dulu lah gitu. Bertahannya bener dulu. Itu plusnya tuh. Sedangkan minusnya ya yang tadi udah sering juga dibilang. Mungkin kalau menurut Bung Rasan tadi udah diperbaiki dikit, cuman tetap masih minus, itu adalah kedalaman squad. Ya, kedalaman squad betul. Karena kualitas dari itu pemain utama dengan pemain lapisnya tuh jauh banget. Iya. Terutama di depan. Ya, terutama dari 5 pemain di depan ya. Itu jauh banget. Betul. Makanya ya itu minusnya lah. Sekarang langsung baru nih kita ke konklusi. Nah, di power ranking. Power ranking Premier League. Kira-kira menurut Bung Rasan bakal peringkat berapa nih MU? Peringkat 6. Waduh, iya tuh Europa League nih, aing mah. Jadi realistis, Pak. Jadi asal Tita tadi ngobrol teh perbaikan sarua wae. Kajian teh kudu dibahas tuh bieu. Iya, Bang. Enggak ya. Tapi kan kita kenapa gua ke-6 karena ngelihat kompetitor juga. Iya, ngelihat kompetitor. Oke. Gelagat kompetitor. Bung Arya nih. Gua 4 lah. 4? Bisa kayaknya 4 masuk Liga Champion. Masuk Liga Champion bisa. Bisa ya. Bisa. Believe ya. Believe mah ente sih. Ya, tapi harusnya mah bisa. Di atas kertas mah bisa. Di atas kertas mah bisa. Sampai dengan sejauh ini bisa ya berarti ya. Bisa. Lu gimana? Boro-boro masuk Eropa 7 paling tidak. 7 ya alhamdulillah 8 lah meren. Conference League. Karena ya kita masih nggak tahu nih, walaupun nggak akan kita bahas nanti Newcastle nanti bakal kayak gimana. Belum lagi West Ham ngeri juga sekarang. Dan kita juga tahu Leicester kadang-kadang bagus juga. Nah itu apalagi dengan MU ya ngelihat baru semua. Ya 7 lah, anggaplah 7 lah. 6, 4, 7, 8 ya. 7, 8 lah ya. Ya nanti kita lihat aja lah gimana. Tapi memang terakhir dari gue ya, yang menarik disimak, yang harus jadi diperhatikan memang ini pemain-pemain seperti Bruno Fernandes gitu. Nomor 10 juga Tony Martial dan juga Cristiano ini, mereka kan pemain-pemain yang bisa dibilang sebagai faktor X-nya United ya gitu ya. Ini apakah bisa perform atau tidak, karena siapa tahu gitu 2 musim lalu sebelum Cristiano datang kan Tony Martial sama nomor 10 gila abis kan gitu kan. Tingkat 2 bro. Iya makanya gitu. Jadi kalau misalnya pemain-pemain faktor X yang bisa dibilang sebagai faktor X-nya United bisa perform, menurut gue ya keempat mungkin ya ceilingnya ya, topnya keempat ya bisa banget lah sebenarnya peringkat 2 pun masih bisa, walaupun nggak akan juara ya kalau gue bilang jauh lah juara. 2 masih 3 lah. 2 juga kejauhan berarti menurut gue ya. Gue masih bisa ya, karena itu tadi 3 tahun lalu tuh masih bisa gitu. 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu, bahkan 2 tahun tuh bisa dengan squad kayak tai gitu kan. Ya benar sih ya, balik lagi ini pemain-pemain yang menjadi tumpuan, pemain-pemain yang seharusnya bisa menjadi faktor
ini harus perform. Dan dengan catatan itu ya. Iya, dengan catatan itu. Dan itu juga harus bisa saling mengurangi ego masing-masing tuh. Betul, itu mah udah pasti. Ya kan? Itu mah udah pasti. Apalagi nomor 10, secara gua nomor 10, gua anak emas Manchester United dari dulu. Sepertiganya gitu Rooney kan? aja enggak dia. Nah, itu dia. Habis itu Bruno juga, gua jadi andalan MU kemarin titik tumpu MU nih, gua harus dioper gini, itu juga harus dikurangi. Iya, betul. Apalagi yang kita tahu pemenang Ballon d'Or seberapa ratus miliar kali di depan itu Cristiano juga harus lebih bisa mengurangin lah. Ya itu sih catatannya kalau dari gua gitu, ya. pemain-pemain faktor X. Pemain-pemain andalannya itu harus membuktikan bahwa mereka betul andalan ya. Pemain andalan, mereka bisa memberikan faktor X, mereka bisa memberikan impact gitu. Ya. Oke, terakhir dari gua. CR7 cabut atau enggak kata lo? Enggak, kata gua mah. Enggak akan sama ada yang mau. enggak. Enggak akan ada yang mau sih. Ya, susah. gaji mahal, Usia segitu. Yang udah kita bahas lah di terakhir ya, booster terakhir ya. Oke, untuk Manchester United kita tutup aja ya. Kita tutup dulu paling. Jadi kami jangan lupa subscribe video dari kami dulu di YouTube, follow di Spotify dan juga Noise. Jangan lupa like, comment, dan nyalakan notifikasinya tuh, teneng-teneng. Jadi berarti power ranking MU cukup segitu. Next kita bakal bahas mungkin peringkat 5 ya. Next maksudnya mungkin peringkat 5 yang musim lalu. Iya. Kan? Siapa sih? Tottenham ya? Arsenal ya. Benar. Berarti next kita bakal bahas Arsenal nih. Oke. Ya paling segitu dulu ya dari kita ya. Gua Razan out. Gue Arya out. Elmi juga out. See you. Bye. Bye.